Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan malam Sabda Bina Umat Minggu ke-23 sesudah Pentakosta, Minggu 31 Oktober 2021. HUT GPIB, HUT Reformasi. Kado kehidupan. Firman Tuhan diambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Penderitaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Sakit dan nestapa adalah bagian dari kehidupan. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yakin bahwa penderitaan merupakan salah satu tanda pemuritan. Tidak ada proses pemuritan tanpa getir. Dan lara kenestapaan adalah bagian dari proses hidup menjadi seorang murid Kristus. Karena itu Tuhan Yesus berkata, siapapun yang hendak mengikutinya harus bersedia menyangkal diri dan memikul salib. Pada Lukas 9 ayat 23. Ayat 9 firman dalam perikop bacaan kita menyebut bahwa Tuhan mengetahui penderitaan dan kemiskinan kita. Allah tahu benar masalah dan derita kita. Alangkah sungguh melegakan dan menguatkan ketika Dia, Sang Alfa dan Omega, yang memahami benar penderitaan kita, mengatakan, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita." Di ayat yang ke-10. Firman-Nya tentu memberi kelegaan dan ketabahan, sebab Tuhan mengerti alasan, tujuan, dan ujung dari penderitaan kita, yaitu suatu karunia berupa mahkota kehidupan. Allah mengelola kepedihan dan kesakitan kita untuk menjadikan kita kuat, menjadikan kita teguh, dan tangguh maksimal. Tuhan menghendaki kita mengubah cara memaknai penderitaan, sehingga kita melakoninya tidak dengan ketakutan, melainkan ketabahan dan pengharapan. Allah ingin kita memandang penderitaan dengan cara pandangnya, yaitu seperti Rasul Petrus. Dia mengatakan kita harus bersuka cita, karena semua itu bermuara pada kemuliaannya yang akan nyata bagi kita. Di 1 Petrus 4 ayat 13.
Fyodor Dostoyevsky pada tahun 1821 sampai 1881 yang merupakan seorang novelis Rusia menulis demikian. Kepedihan dan penderitaan senantiasa tak terelakkan dalam penemuan kelimpahan, kecerdasan dan kedalaman hati. Ya, sesungguhnya penderitaan adalah kado bagi kehidupan. Suatu pemberian surga nan indah namun terbungkus dalam kemasan yang tidak menarik, bahkan menggetarkan. Demikianlah perenungan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan membantu kita untuk bersukacita dalam penderitaan, sebab kemuliaan Tuhan akan nyata di ujung semua nestapa kita. Tuhan Yesus memberkati.